Cerita Misteri Penunggu Ladang Karet bagian 3. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Di malam yang pertama itu, tidak ada yang mencurigakan. Semuanya terlihat biasa-biasa saja. Angin malam berhembus. Kabut turun menyelimuti hutan dan desa. Rintik hujan pun tidak kelihatan sama sekali. Berlanjut hingga malam yang kedua. Sesuai dengan jadwal, aku dan Logi mengambil jatah istirahat terlebih dahulu. Sementara itu, Pak Witan dan Mardian adalah orang yang pertama yang akan berjaga-jaga. Jam telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Belum lewat 1 menit pun, Mardian kini sudah membangunkan kami tepat waktu. Aku dan Logi pun mulai berjaga-jaga sambil menyeduh secangkir kopi hangat. Kami berbincang-bincang santai, membicarakan makhluk tersebut di teras rumah. Sementara itu, 5 ekor anjing milik Pak Witan dan kakekku asik berbaring-baring di lantai teras. Embun malam mulai turun perlahan berhembus ditiup angin. Kilatan cahaya petir di balik gunung seberang sana juga sudah mulai terlihat. Namun, tidak ada bintang yang nampak di langit. Semuanya masih terlihat gelap. Dan sepertinya sebentar lagi hujan akan segera tiba. Begitulah perkiraanku. Jam sudah menunjukkan pukul 2:35 dini hari. Renyai-renyai gerimis kecil sudah mulai jatuh, terdengar lembut dengan perlahan menghantam atap seng rumah. Udara malam benar-benar terasa dingin. Logi bahkan sampai menaruh kedua tangannya itu di dalam saku jaket. Untuk memecah keheningan, aku pun kembali membuka pembicaraan. "Gi, kamu tahu nggak apa yang bikin aku takut banget sama makhluk itu?" Begitu tanyaku. Logi hanya terdiam. Makhluk itu menyeramkan. Dia punya 2 taring yang panjang. Bahunya berduri, kukunya panjang, dan lebih parah lagi, di kepalanya itu ada sebuah tanduk besar seperti Gundurwo yang pernah terlihat di film horor. Aku heran. Aku yang pernah ketemu dia aja takut, tapi kau sama Mardian malah gak sabar ingin melihatnya. Kalian berdua benar-benar gila, Gi. Begitu kataku. Logi malah tertawa kecil menanggapinya. Bukannya gitu, Ray. Kami juga punya rasa takut, tapi itulah pekerjaan kami anak kriptozoologi. Meneliti keberadaan makhluk-makhluk aneh seperti yang kau ceritakan itu, Ray. Begitu terang Logi kepadaku. Kalian salah, Gi. Kriptozoologi itu biasanya meneliti makhluk aneh yang nyata dan tidak kasat mata. Nah, kalau makhluk yang aku lihat itu adalah makhluk yang tidak kasat mata, alias hantu, ataupun mungkin jin seperti halnya Gundurwo. Ray, setelah mendengar cerita kau di kampus, kau mengatakan makhluk itu berlari mematahkan dahan-dahan pohon. Dan setelah di pagi hari ketika dicek, ternyata dahan-dahan pohon itu benar-benar patah. Berarti makhluk itu adalah makhluk yang nyata dan bukan hantu ataupun sejenis Gundurwo yang kau ceritakan tadi. Mana ada hantu yang bisa mematahkan dahan pohon, Ray? Kau ini ada-ada saja. Ya, sudahlah kalau kau masih bersikeras untuk tidak mau kalah. Begitulah tanggapanku, kesal dan malas untuk memperpanjang perdebatan. Malam kedua telah berakhir. Tetap saja tidak ada yang kami temukan. Berlanjut hingga ke malam yang ketiga. Semuanya masih juga terlihat kosong tanpa ada tanda-tanda yang kami temukan. Di malam yang keempat, Mardian sama Logi pun memutuskan untuk mendirikan tenda di dalam ladang karet. Ya, mau tidak mau, aku sama Pak Witan harus ikut untuk menemani mereka. Malam telah tiba. Kami sudah mendirikan tenda semenjak sore tadi. Dan gilanya lagi, kami mendirikan tenda tepat di bawah pohon yang dinaiki oleh makhluk itu saat ia mengejarku sekitar 2 bulan yang lalu. Itu semua adalah idenya Mardian dan Logi. Benar-benar orang gila. Di malam yang keempat ini, seperti dengan jadwal yang biasanya, kami bergantian untuk berjaga.
Udara malam di kebun karet terasa 2 kali lipat lebih dingin daripada di rumah kakek. Aku bahkan sampai tidur dengan tubuh yang tertutup selimut dari ujung kaki hingga kepala. Waktu terus berlalu. Dalam samar-samar, aku mendengar suara si hitam yang menyala. Kulihat si hitam terus berlari ke dalam ladang karet. Sementara aku dan si kuning terus memanggilnya untuk kembali. Namun, si hitam tidak peduli. Dia terus berlari lebih jauh menembus ke dalam ladang karet. Mau tidak mau, aku dan si kuning harus mengikutinya dari belakang untuk mengajak si hitam kembali. Setelah jauh berlari menembus ladang karet, akhirnya aku pun menemukan si hitam sedang menyala ke arah pohon besar. Aku perlahan menghampirinya dan kemudian menangkap pundaknya. Kini aku sedang mengelus leher dan tengkuk si hitam untuk menenangkannya. Akan tetapi, si hitam malah menggali tanah dengan kedua kakinya. Aku terdiam dan langsung teringat dengan peristiwa di malam itu. Si hitam persis melakukan hal yang sama, yaitu menggali tanah dengan ekor yang bergerak. Aku bersiap-siap dengan golokku, berdiri mengamati sekeliling. Anehnya, kini aku menemukan banyak sekali tulang-tulang binatang yang menempel di batang-batang pohon. Bulu kudukku mulai berdiri tegak. Aku benar-benar takut. Kabut malam semakin menebal. Daun-daunan terdengar risih saling bersentuhan tertiup angin. Si kuning mulai menggonggong. Ia bahkan sampai berlari sekitar 5 meter di depanku. Si hitam juga sudah bangun dan melakukan hal yang sama. Sementara aku bersiaga dengan golok di tangan. Dalam samarnya cahaya senterku itu, aku dapat melihat dan mendengar dengan jelas. Pohon-pohon karet yang sebesar paha saling berjatuhan dan hancur. 2 ekor anjing milik kakekku itu mulai ciut dan sedikit mundur untuk bertahan. Sementara aku sudah siap dengan golok di tangan. Muncullah makhluk itu dari balik gelap. Kali ini ukurannya lebih besar dari yang kulihat sebelumnya. Kepalanya bertanduk satu, berbulu lebat dan hitam. Aku benar-benar dapat melihatnya dengan begitu jelas. Bahunya dipenuhi oleh duri-duri yang seukuran kelingking. Dia berdiri menatapku. Tingginya mencapai 3 meter. Taringnya keluar dari bagian tepi mulutnya. Tangannya berotot dan kekar dengan kuku-kuku yang panjang. Matanya merah menatapku dalam jarak 15 meter. Aku masih diam di tempat, bersiap-siap untuk menyelamatkan diri. 2 ekor anjing kakekku perlahan mundur ke belakang untuk mendekatiku. Makhluk itu masih berdiri diam menentang cahaya senterku ini. Nafasku tidak teratur. Aku benar-benar takut. Tiba-tiba makhluk itu memekik keras dan langsung menghancurkan pohon-pohon yang ada di dekatnya hingga tumbang. Aku segera berlari untuk menyelamatkan diri, menempuh padang semak belukar yang kadang membuat cahaya senterku ini menjadi tertahan. Makhluk itu terus mengejarku dari belakang dengan suaranya yang ganas bagai halilintar. Aku semakin cepat berlari hingga golok di tanganku pun terjatuh tanpa aku sadari. "Raihan!" Suara Logi terdengar memanggilku sekitar 40 meter di depan. Aku terus berlari tidak peduli lagi dengan si hitam dan kuning yang berlari. Makhluk itu terus mengeram dari belakang. Suara langkah kakinya menyentuh tanah terdengar seperti suara orang yang menepuk lantai papan dengan keras. Kakiku tersandung lagi ke pohon. Aku menjerit keras kesakitan. Aku tidak mampu lagi untuk berlari. Kayu runcing sudah terbenang di betisku. Darah bersimbah ruah. Aku jatuh ke tanah dalam kondisi yang tidak berdaya. Tiba-tiba Pak Witan, Mardian dan Logi muncul entah dari mana. Mereka membawaku berlari menuju tenda. Di sana ada api unggun yang sedang menyala terang. "Ayo cepat, makhluk itu datang!" Aku menjerit sambil menoleh ke belakang. "Cepat, cepat, tolong aku!" Aku berteriak histeris. "Tolong!" Aku terbangun dari tidur dengan nafas yang begitu sesak. Untung saja itu mimpi, begitu gemingku dalam hati. Aku lega, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kulihat Logi sudah tidak ada lagi di sebelahku.
Aku kemudian menyalakan senter di kepala dan mulai melihat sekeliling untuk mencari Logi. Aneh, Logi, Pak Witan, dan juga Mardian, mereka sudah tidak ada lagi di sekitar tenda. Sepertinya mereka semua sudah pergi entah kemana. Aku mulai berteriak untuk memanggil mereka satu persatu, namun tidak ada suara yang menyahuti panggilanku itu. Kabut tebal sudah turun semenjak tadi aku bangun. Si hitam, si kuning, dan semua anjing milik Pak Witan juga tidak ada lagi yang terlihat. Hanya aku sendiri yang masih berdiri di hadapan nyala api unggun kala itu. Semuanya terdengar senyap, hening dan sunyi. Hanya suara kobaran api dan anginlah yang dapat kudengar. Aku kembali teringat dengan kejadian 2 bulan yang lalu. Kemudian teringat pula dengan mimpi yang baru saja aku alami. Tiba-tiba saja sekujur bulu ramaku ini langsung berdiri dicekam oleh rasa takut yang teramat dahsyat. Kuletakkan semua kayu bakar ke dalam api. Setelah itu, aku langsung bergegas kembali untuk masuk ke dalam tenda. Aku mengeluarkan ponselku dari jaket, lalu kemudian menelepon Logi. Akan tetapi, ponselnya malah berdering di dalam tas sebelahku. Ternyata Logi lupa membawa ponselnya. Aku mulai diganggu oleh pikiran yang tidak menentu. Apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini? Kenapa mereka semua pergi dan meninggalkan aku sendiri? Aku ingin pulang, namun aku tidak berani untuk berjalan sendiri di dalam kebun karet yang angker ini. Aku takut makhluk yang menyeramkan itu datang mengejarku lagi. Aku membungkus sekujur tubuhku dengan selimut. Dalam samar dapat kulihat cahaya api yang nampak terang di luar tenda. Rasa takutku mulai sedikit hilang. Aku memberanikan diri keluar dari selimut untuk menelepon Mardian dan juga Pak Witan. Barangkali saja mereka akan mengangkat teleponku. Namun, Mardian belum juga mengangkat teleponku. Aku kembali untuk menelponnya sekali lagi. Sekitar beberapa detik kemudian, Mardian pun menjawab teleponku. Halo, kalian di mana? Kami di sini. Masih dalam kebun karet sekitar 300 meter di belakang tenda. Kamu jangan keluar tenda dulu, Ray. Bahaya. Nanti aku ceritain kalau kami sudah sampai di situ, oke? Mardian langsung menutup teleponnya, dan aku pun menjadi sangat kesal separuh bingung. Jangan-jangan makhluk itu sudah keluar? Otakku mendadak saja tiba-tiba berpikir demikian. Angin malam terus berhembus pelan di luar tenda. Suaranya terdengar ngeri sekali bagiku. Dahan-dahan pohon terdengar saling menghantam antara satu sama lain. Terkadang pula suaranya terdengar seperti kayu-kayu yang dipatahkan. Pohon-pohon berdiri tinggi, seakan sedang mengamatiku. Aku masih mendekam di dalam tenda untuk menunggu Mardian, Logi, dan juga Pak Witan kembali. 1 jam lebih telah berlalu, namun mereka semua belum juga kembali. Cahaya api yang tadinya menyala terang di luar, sekarang perlahan-lahan sudah mulai menjadi redup kembali. Udara malam semakin terasa dingin di kulit, meskipun aku telah memakai jaket dan selimut yang cukup tebal. Suara burung malam, sayup-sayup, mulai terdengar dari atas pohon. Burung itu berbunyi setiap 7 hingga 8 detik sekali. Aku tidak tahu burung apakah itu. Bunyi suaranya benar-benar membuat suasana malam di hutan kebun karet ini menjadi semakin sunyi dan mencekam. Tidak ada suara manusia yang terdengar. Benar-benar malam yang menyeramkan. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba aku mendengar ada suara pijakan kaki yang sedang berlari ke arah tenda. Aku pun langsung menebak bahwa orang tersebut pastilah Mardian ataupun Logi. Dan ataupun mungkin adalah Pak Witan. Sehingga aku pun sampai berani kembali untuk keluar dari dalam gumpalan selimut. Aku langsung menghidupkan senterku sambil duduk dan bersiap-siap untuk keluar dari tenda. Ketika aku hendak berdiri dan berjalan keluar, tiba-tiba saja suara pijakan kaki itu langsung lenyap. Dapat kudengar dengan jelas bahwa suara itu berhenti dalam jarak sekitar 5-6 meter di belakang tendaku. Aku yang tadinya sedikit senang dan bersiap-siap untuk keluar pun langsung diam dan tidak jadi berdiri. Aku diam untuk memperhatikan suara tadi dengan jelas. Benar, suara itu benar-benar sudah tidak terdengar lagi. Aku mulai curiga dan menaruh sedikit rasa takut, hingga memutuskan untuk mematikan senterku.
dan kembali mengurung diri di dalam selimut. Sekitar 2 menit aku berada di dalam selimut. Tiba-tiba suara pijakan kaki itu terdengar kembali. Kali ini suara itu terdengar amat pelan sekali, seperti suara orang yang sedang berjalan pelan dengan mengendap-endap untuk bersembunyi. Tidak mungkin Merdian dan Logi mau menakut-nakutiku. Aku tahu mereka bukanlah tipe orang yang jahil. Ataukah itu adalah Pak Witan yang sengaja ingin membuatku takut? Entah mengapa firsatku berkata demikian. Ya Tuhan, aku ingin sekali menyapa dengan suaraku, namun aku takut kalau itu bukanlah Pak Witan ataupun 2 temanku itu. Aku masih diam dan memutuskan untuk bersiaga di dalam selimut dengan golok di tangan. Telingaku masih sibuk memperhatikan suara pijakan kaki yang berjalan memutar di sekeliling tenda. Ya Tuhan, suara itu semakin dekat menghampiri tenda bagian belakang tempat posisi kepalaku berada. Aku hanya bisa pasrah diam di dalam selimut tanpa bergerak sedikit pun. Suara pijakan kaki itu tiba-tiba berhenti tepat di belakang tenda dekat kepalaku. Aku merasa seakan-akan makhluk yang berjalan tadi sedang berdiri memperhatikan aku dari luar tenda. Aku masih tetap tidak mau bergerak sedikit pun. Kurasakan keringat sudah mulai keluar dari sekujur tubuhku. Dadaku bergetar hebat seakan ingin meledak. Hening dan senyap. Yang terdengar hanyalah suara angin malam yang berdengung. Aku terus berdoa di dalam hati untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Akan tetapi, rasa takutku itu belum juga pergi sedikit pun. Tidak lama kemudian, tiba-tiba kudengar lagi suara pergerakan yang amat pelan sekali. Kedengarannya seperti orang yang ingin bersiap-siap untuk melakukan sesuatu di belakang tenda. Aku mulai menggenggam gagang golokku dengan teguh dan bersiap-siap untuk melepaskannya. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu amat cepat. Aku tidak bisa menjelaskannya lebih jelas. Suara itu disambung dengan suara dentuman sebilah kayu yang menghantam kayu. Dan yang membuatku lebih kaget lagi ialah suara itu beriringan dengan suara yang sedikit memekik dan mengusir. Hush, hush. Ternyata aku kenal dengan suara tersebut. Itu adalah suara Mardian. Mardian, apakah kau yang di sana? Begitu teriakku. Ya, ini aku, Ray, jawabnya. Ada beberapa ekor berang-berang yang sedang asik mengganggu bahan logistik kita di luar tenda. Dan sekarang mereka sudah pergi entah kemana, terang Mardian padaku. Benar-benar gila. Semenjak tadi aku bersembunyi dan menggigil ketakutan di dalam selimut. Namun, ternyata makhluk yang menakutkan itu adalah berang-berang. Aku segera keluar untuk menemuinya. Dari mana saja kalian? Mengapa kalian meninggalkan aku sendiri di sini? Hah? Kalian benar-benar gila. Begitulah kata-kata yang keluar dari mulutku ketika pertama kali melihatnya muncul dari belakang tenda.